bagaimana kondisi terbaru di sana? Berapa banyak personil yang dikerahkan ke lokasi? Apakah api masih cukup besar membara? Silakan. Iya, sampai saat ini memang api masih terus membara, kemudian masih terjadi ledakan-ledakan, sehingga untuk kita juga tidak bisa lebih dekat lagi ke lokasi kejadian. Yang jelas saat ini kita masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi agar tidak ada yang dekat dan mengamankan masyarakat untuk ke arah tempat yang lebih aman. Dan kita juga memberikan penekanan kepada masyarakat apabila menemukan benda-benda yang terbang dari daerah gudang munisi untuk tidak memegang, tidak mendekat, kalau bisa menjauh, sehingga nanti lapor kepada kita agar tim dari peralatan Angkatan Darat nanti akan mengamankan benda-benda tersebut. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke Pak Kristome, ini agak sedikit mempertegas saja Pak, supaya lebih jelas. Tadi kan Anda mengatakan bahwa belum bisa mendekat lebih dekat begitu, tetapi proses pemadamannya sendiri sebenarnya sudah dilakukan ya Pak? Ya, kita berusaha, artinya gini, gudang munisi itu sendiri kan memang sudah didesain dengan ada tanggul penahan ledakan. Kemudian di dalam gudang munisi sendiri sudah ada alat pengukur suhu, kemudian ada alat pemadam kebakaran, yang apabila terjadi kebakaran dia akan meminimalisir untuk api akan membesar. Tapi ini kan terjadi ledakan yang hebat gitu ya. Artinya kita yang jelas bahwa kita berusaha untuk memadamkan itu, tapi karena masih kondisi ledakan masih terjadi, tentunya tidak bisa maksimal dan kita tidak bisa mendekat lebih jauh gitu Mbak. Iya, harus antisipasi ya untuk menjaga keamanan tim. Nah gitu. Yang jelas kita meminta agar masyarakat mengamankan yang ada di sekitar gudang munisi untuk benar-benar aman dan tidak mendekat ke arah lokasi terjadi kebakaran. Oke, Pak, kami ingin mengonfirmasi, hingga saat ini apakah ada korban atau bagaimana? Sampai saat ini kita belum bisa mengkonfirmasi apakah ada korban, kemudian penyebab dari kebakaran apa, karena kita masih belum bisa mendekat betul ke wilayah lokasi kejadian, dan kita saat ini masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi, mengamankan mereka ke tempat yang lebih aman, termasuk menstandbykan alat pemadam kebakaran, kemudian ambulans dan sebagainya, sehingga untuk mengantisipasi apabila nanti ledakan sudah tidak terjadi dan kebakaran sudah bisa kita kendalikan, maka kita akan terus mengupdate dan kemudian mencari apa sih penyebab terjadi kebakaran ini. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, Mbak. Oke, radius aman bagi warga untuk dievakuasi menjauh dari lokasi itu berapa, Pak Kris? Ya, artinya munisi ini kan berbagai macam di sana. Ada yang radius ledakannya bisa sampai 100 meter, 50 meter. Jadi artinya kalau tanpa penghalang ya, tapi kan ini kan lingkungan dengan berbagai macam, ada bangunan di sebelah kanan kirinya yang tentunya itu juga sebenarnya sudah cukup aman. Yang penting masyarakat tidak mendekat seperti kepo, ingin tahu, pengen mempotret lebih dekat, lebih jelas kepada lokasi kejadian. Jadi menjauh saja lebih dulu ke tempat yang lebih aman dan terlindung, Mbak. Pak Kris, apakah yang meledak di Godburah kaliber kecil atau amunisi artileri? Ya, kita di dalam, nanti kan kita pastikan apa saja yang saat ini ada di dalam gudang munisi itu, Mbak. Saat ini kita sedang kumpulkan data, karena ada informasi bahwa di gudang itu juga ada munisi artileri Medan, ada munisi artileri pertahanan udara, dan sebagainya. Sehingga nanti kita detailkan lebih lanjut, Mbak. Artinya sampai sekarang, Pak Kris, memang ledakan itu masih terus berulang terjadi ya, Pak Kris? Iya, masih terjadi, Mbak. Jadi makanya kan kita memahami bahwa gudang itu kan ada munisi kaliber kecilnya di sana, ada munisi kaliber sedang. Nah makanya bahkan tadi ada katanya masyarakat yang menemukan granat tetapi tidak meledak. Nah artinya kan ada granat, ada peluru di situ, sehingga apapun, makanya kita sampaikan kepada masyarakat apabila menemukan benda-benda seperti itu tidak mendekat, jangan diutak-atik, menjauh, dan laporan kepada aparat setempat sehingga nanti bisa ditangani, Mbak. Pak Kris, kebakaran kan terjadi sejak pukul 18 ya, dan sampai sekarang masih terdengar suara ledakan. Pukul berapa? 18.30. Oh, 18.30 tepatnya ya? Oke, 18.30 tepatnya terjadi kebakaran dan hingga saat ini masih terdengar suara ledakan. Artinya membuat tim gabungan juga yang diterjunkan ke lokasi cukup banyak ya, Pak Kris? Ya jelas, Mbak. Jadi kan ada tim kesehatan, tim peralatan untuk menjinakkan bahan-bahan peledak sebagainya, tentu sudah kita kerahkan ke situ, Mbak. Tapi nggak saat ini warga belum diperbolehkan ke tempat
di tempat awal mereka masih tetap dievakuasi sampai nanti api padam begitu. Betul, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Brigjen Christome Sianturi telah bergabung bersama kami. Nanti kami update lagi ya Pak, informasi terbaru Baik, dengan Anda. terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat sementara bertugas. Yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon doanya agar bisa segera tertangani. Ya, amin. Terima kasih Pak. Saudara, itu dia tadi bagaimana disampaikan informasi dari Kadis Penat Christome, Brigjen Christome yang mengatakan memang proses pemadaman masih dilakukan, tetapi memang ada catatan saudara bahwa untuk terus